Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang penugasan yang beranggotakan Aang Ansori, Nurholis Mustaqim, Rizky Ardiansyah, Sarifah Firial Hafiza, dan Tajrimatia Rahmawati dalam mata kuliah Teknik Riset Operasional. Pengertian metode penugasan. Di sini metode penugasan atau sering disebut dengan Hungarian Method atau Assignment Model merupakan metode untuk menentukan alokasi sumber daya ke suatu tugas tertentu secara satu persatu. Jadi metode ini digunakan untuk mengalokasikan tugas secara optimal, baik itu dalam masalah maksimasi maupun masalah minimasi. Untuk model matematis penugasannya di sini ada masalah penugasan dapat dijelaskan dengan mudah oleh suatu matriks segi 4 di mana baris-barisnya menunjukkan sumber dan kolomnya menunjukkan tugas. Jadi untuk jumlah kolom dan barisnya atau sumber dan tugas harus sama. Jika berbeda, maka bisa ditambahkan sumber atau tugas dummy atau semu untuk menyamakan jumlahnya. Untuk maksimasi dan minimasinya di sini ada maksimasi bila berkait dengan perolehan prestasi dan hal-hal yang positif, itu berarti persoalan maksimasi. Begitu juga sebaliknya dari maksimasi yang namanya minimasi bila berkait dengan kesalahan, kerugian, cacat dan hal-hal yang negatif, itu berarti persoalan Selanjutnya minimasi. kita masuk ke tahapan langkah-langkah penyelesaian masalah maksimasi. Tahapan ini merupakan tahapan mencari nilai terbesar dan mencari angka 0. Tahapan ini memiliki 4 langkah. Yang pertama, tahapan operasi baris, yaitu memilih nilai terbesar dari setiap baris, kemudian cari selisih nilai antara semua elemen pada baris tersebut dengan nilai terbesarnya. Kemudian, tahapan kedua, yaitu operasi kolom, yaitu memilih nilai terkecil dari setiap kolom yang belum terdapat nilai 0. Kemudian cari selisih nilai antara semua elemen pada kolom tersebut dengan nilai terkecilnya. Tahapan ketiga, penugasan optimum, yaitu menarik garis horizontal atau vertikal pada elemen yang bernilai 0. Kemudian, jika jumlah baris sama dengan ukuran matriks, maka penugasan telah optimal. Kemudian, tahapan keempat, tahapan revisi tabel, yaitu pilih angka terkecil yang tidak terliput dari atau terlewati garis, maka kurangkan angka yang tidak dilewati garis dengan angka terkecil tersebut. Kemudian, tambahkan angka yang terdapat pada persilangan garis dengan angka terkecil. Kemudian, kembali lagi ke langkah ketiga. Baik, terima kasih. Selanjutnya, studi kasus maksimasi, di mana tersedia 4 orang dokter yang harus dapat ditempatkan pada 4 klinik yang ada, di mana untuk 1 dokter untuk 1 klinik. Cara pertama, identifikasi dan penyederhanaan informasi data ke dalam bentuk matriks, di mana pemilik klinik telah memperoleh data nilai dari prestasi keempat dokter dan keempat klinik. Bisa dilihat di tabel di bawah. Ini merupakan nilai dari masing-masing dokter terhadap 1 klinik yang lainnya. Selanjutnya, melakukan operasi baris, di mana memilih nilai terbesar dari setiap baris, lalu mencari selisih nilai elemen dari setiap baris dengan nilai terbesarnya. Contoh kita lihat di dokter 1, di klinik 1 mendapatkan nilai 20, di K2 30, di K3 50, di K4 20. Di sini elemen terbesarnya merupakan 50 di K3. Maka semuanya di K1, K2, K3, K4 dikurangi dengan angka 50. Maka hasilnya bisa dilihat di bawah, yaitu 30, 20, 0, dan 30. Begitupun seterusnya untuk dokter 2, dokter 3, dan dokter 4. Selanjutnya kita lihat di tabelnya apakah ada beberapa kolom yang tidak mempunyai angka 0. Di sini terdapat di kedua ya, nggak ada angka 0. Makanya kita akan melangsungkan cara operasi kolom.
Tapi sebelumnya kita lihat dulu di K1 udah ada 0 di D2, K3 ada 0 di D1, K3 ada 0 di D3, K4 ada 0 di D4. Melakukan operasi kolom, memilih nilai terkecil dari setiap kolom, lalu mencari selisih nilai elemen dari setiap kolom dengan nilai terkecilnya. Nah, di sini kita lihat nilai terkecil dari kolom K2 yaitu 20, maka semua yang ada di kolom kita kurangi dengan 20. Di D1, 20 dikurangi 20 sama dengan 0, D2, 30 kurangi 20 sama dengan 10, di D3, 20 dikurangi 20 sama dengan 0, di D4, 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Maka di sini sudah terlihat semua ya, di kolomnya sudah ada angka 0 semua. Selanjutnya, melakukan penugasan optimum, di mana kita dapat menarik garis horizontal atau vertikal kepada elemen yang bernilai 0. Jika jumlah garis sama dengan ukuran matriks, maka penugasan telah optimal. Jika tidak, maka harus direvisi. Kita lihat garis di samping ya. Di sini kita lihat dulu angka 0 terbanyak, itu kolom maupun baris. Nah, di sini kita dapat lihat di kolom K2 mempunyai angka 0 sebanyak 3, maka ini lebih dulu di garis. Setelah itu mana lagi kolom yang lebih banyak, yaitu di kolom K3 sebanyak 0 2 buah 0 di K3. Selanjutnya yang belum digaris yang mana lagi, yaitu di D2 K1 0 ini. Terserah bebas mau di garis seperti ini ataupun seperti ini, tapi salah satunya saja. Selanjutnya yang belum ada di K4 ya, kolom K4 dan D4 ini di garis vertikal ataupun horizontal, tapi pilih salah satunya. Maka sudah didapat 4 baris kolom maupun baris, 4 garis kolom maupun baris. Nah, di sini sudah sesuai ya, karena ordo matriknya itu 4 kali 4 dan garisnya juga kita dapat 4 garis. Selanjutnya kita tentukan di dokter 1 difokuskan bisa bekerja di K2 dan K3 karena di sini nolnya ada di K2 dan K3. Selanjutnya di dokter 2 bekerja di K1. Dokter 3 bisa bekerja di K2 dan K3. Dokter 4 bisa bekerja di K2 ataupun K4. Selanjutnya melakukan penugasan akhir. Nah, karena yang dibutuhkan itu satu dokter dalam satu klinik, maka kita coret yang emang lebih terfokus. Contoh di dokter 1 ada klinik 2 dan klinik 3. Berhubung di dokter 3 ada klinik 3 dan juga klinik 2, maka kita ambil salah satunya, yaitu dokter 1 di K2. Selanjutnya dokter 2 di K1 karena tidak ada lagi ya, jadi dokter 2 berada harus di K1. Selanjutnya D3 berada di K3 karena K2 sudah dipakai di D1. Selanjutnya dokter 4 bisa bekerja di K4 karena K2 sudah dipakai juga oleh dokter 1. Maka untuk nilai penugasannya yang lebih optimum, dokter 1 di K2 sebanyak nilainya 30, dokter 2 di klinik 1 dengan nilai prestasinya 50, dokter 3 di klinik 3 dengan nilai prestasi 40, dan juga dokter 4 di klinik 4 dengan nilai prestasinya 50. Di mana kita bisa melihat nilai prestasinya yaitu ada di bagian atas sebelumnya, yaitu di sini. Kemudian kita masuk ke tahapan langkah-langkah penyelesaian masalah minimasi. Tahapan ini merupakan tahapan mencari nilai terkecil dan mencari angka 0. Tahapan ini memiliki 4 langkah. Yang pertama, operasi baris, yaitu memilih nilai terkecil dari setiap baris. Kemudian, cari selisih nilai antara semua elemen pada baris tersebut dengan nilai terkecilnya. Tahapan kedua, operasi kolom, yaitu memilih nilai terkecil dari setiap kolom yang belum terdapat nilai 0.
Kemudian, cari selisih nilai antara semua elemen pada kolom tersebut dengan nilai terkecilnya. Tahapan ketiga, penugasan optimum, yaitu menarik garis horizontal atau vertikal pada elemen yang bernilai 0. Kemudian, jika jumlah garis sama dengan ukuran matriks, maka penugasan telah optimal. Kemudian, tahapan keempat, revisi tabel. Pilih angka terkecil yang tidak terliput atau dilewati garis. Selanjutnya, kurangkan angka yang tidak dilewati garis dengan angka terkecil tersebut. Selanjutnya, tambahkan angka yang terdapat pada persilangan garis dengan angka terkecil. Kemudian kembali lagi ke tahapan 3. Nah, jika tahapan 1, tahapan 2, dan 3 sudah optimal, maka kita tidak perlu lagi masuk ke tahapan revisi ini. Sedangkan jika tahapan 1 dan 2 dan 3 belum optimal, maka kita wajib masuk ke tahapan revisi ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan penyederhanaan informasi data ke dalam bentuk matriks. Nilai pada matriks ini didapatkan atau diperoleh dari direktur utama dari nilai keterlambatan tempat karyawan tersebut pada tempat kantor cabang masing-masing. Untuk karyawan yang pertama itu ada Rani. Rani itu jika ditempatkan pada kantor yang pertama, yaitu kantor ke-1, dia bernilai 40. Untuk kantor yang kedua bernilai 30, kantor yang ketiga bernilai 40, dan kantor keempat bernilai 40. Selanjutnya ada Wati. Jika dia ditempatkan di kantor yang ke-1, dia bernilai 50, kantor yang kedua 10, kantor ketiga 50, kantor keempat 40. Selanjutnya ada Teguh. Teguh itu jika ditempatkan di kantor yang pertama ada 30 nilainya, yang jika ditempatkan di kantor yang kedua 20, di kantor yang ketiga 40, kantor keempat 50. Dan yang tadi ada karyawan Anwar. Jika ditempatkan di kantor yang pertama ada nilai 10, kedua 50, ketiga 40, dan keempat ada nilai 50. Selanjutnya, untuk studi kasus minimasi yang kedua yaitu menggunakan operasi baris, yaitu memilih nilai terkecil dari setiap baris, lalu mencari selisih nilai elemen dari setiap barisnya dengan nilai terkecilnya. Untuk yang pertama, ada karyawan Rani. Karyawan Rani itu di sini ada nilai 30. Di sini diambil untuk menjadi nilai terkecilnya. Jadi setiap baris ada 40, 30, 40, dan 40. Itu semuanya dikurangi dengan nilai 30. Karena itu yang paling terkecilnya. Dengan hasil yaitu ada 10 diperoleh dari 40 dikurang 30, 0 diperoleh dari 30 dikurang 30, 10 diperoleh dari 40 dikurang 30, dan 10 diperoleh dari 40 dikurang 30. Selanjutnya ada Wati. Wati di sini terdapat nilai yang paling terkecil itu adalah 10. 10 itu untuk mencari selisih dari setiap nilai pada baris ini. Untuk setiap barisnya itu ada nilai 50, 10, 50, dan 40. Semuanya dikurangi dengan nilai 0. Dengan hasil 40, 0, 40, dan 30. Selanjutnya ada Teguh. Teguh di sini mendapatkan nilai yang paling terkecil adalah 20. Jadi nilai ini untuk mencari selisih dari setiap baris ini. Dari setiap nilai baris ini dikurangi dengan nilai 0 dan dihasilkan nilai 10,
0, 20, dan 30. Dan terakhir ada Anwar, sama prosesnya seperti di atas, yaitu mengurangi dari hasil terkecil tersebut. Di sini untuk Anwar terdapat nilai 10 yang paling terkecil. Jadi semuanya dikurangi dengan 10, 10, dan 10. Diperoleh nilai terakhir 0, 40, 30, dan 30 dan 40. Selanjutnya untuk studi kasus minimasi yang ketiga, di sini tuh menggunakan operasi kolom. Operasi kolom di sini yaitu memilih nilai terkecil dari setiap kolom, lalu mencari selisih nilai elemen dari setiap kolom dengan nilai terkecilnya. Di sini itu untuk operasi kali ini difokuskan hanya pada tabel yang berwarna kuning saja. Kenapa? Karena pada bagian ini, pada bagian tabel kuning ini belum terdapat nilai 0. Jadi kita harus mencarinya, yaitu dengan cara mencari nilai terkecil. Nilai terkecil ini terdapat nilai 10. Selain itu tidak ada. Jadi pada setiap nilai pada kolom 3 dan 4 yaitu dikurangi dengan nilai 10. Diperoleh pada kolom ketiga dan keempat ini 0, 0 itu diperoleh dari 0 dikurang dari 10 dikurang 10, hasilnya 0. Selanjutnya untuk yang kolom keempat itu ada nilai 10 dikurang 10 yaitu bernilai 0. Itu untuk bagian karyawan Rani. Selanjutnya untuk bagian karyawan mati itu bernilai 30 dan 20. Dari hasil pengurangan 40 ini dikurang dengan 10, hasilnya 30, dan 30 dikurangi dengan 10, hasilnya 20. Itu untuk hasil untuk karyawan mati. Dan untuk karyawan teguh diperoleh hasil 10 dan 20. Dan untuk karyawan Anwar diperoleh nilai 20 dan 30 dari hasil operasi kolom ini. Selanjutnya ada studi kasus minimasi yang keempat, yaitu penugasan optimum, yaitu menarik garis horizontal atau vertikal pada elemen yang bernilai 0. Jadi di sini hanya yang bernilai 0 saja. Jika jumlah garis sama dengan ukuran matriks, maka penugasan telah optimal. Sedangkan di sini ada menggunakan matriks 4x4. Jadi harus sesuai dengan matriks tersebut. Begitu. Jika tidak, maka harus direvisi. Langsung kepada matriksnya, yaitu didapatkan nilai 0 pada karyawan Rani itu terdapat pada kantor kedua, ketiga, dan keempat. Dan pada karyawan mati terdapat nilai 0 hanya di kantor 2 saja. Untuk karyawan teguh pada kantor kedua saja. Dan untuk Anwar pada kantor ke-1. Di sini itu dapat ditarik untuk garisnya. Jadi pada baris karyawan Rani bisa ditarik garis horizontal. Selanjutnya untuk kolom di sini yang bernilai 0 yaitu kantor yang kedua bisa ditarik. Dan untuk yang ketiga pada baris karyawan Anwar bisa ditarik secara garis horizontal.
Di sini tuh hanya terdapat 3 garis saja, yaitu 2 garis horizontal dan 1 garis vertikal. Ini masih harus direvisi karena tidak sesuai dengan ketentuannya. Pada tahap kelima, karena tahap sebelumnya penugasannya belum optimum, maka kita lanjut melakukan revisi pada tabelnya. Yang pertama, kita akan mengurangkan angka yang tidak dilewati garis dengan angka terkecil yang tidak terlewati oleh garis. Yang kedua, kita akan menjumlahkan angka yang terdapat pada persilangan garis dengan angka terkecil tersebut. Pada tabel di sini kita bisa lihat bahwa ada 6 angka yang tidak dilewati oleh garis. Ada 40, 10, 30, 10, 20, dan 20. Dari ke-6 angka tersebut yang paling kecil adalah angka 10. Maka kita akan mengurangkan setiap angka yang tidak dilewati oleh garis tersebut dengan angka 10. Dimulai dari 40 dikurang dengan 10 hasilnya 30. Lalu 10 dikurang 10 hasilnya 0. 30 dikurang 10 hasilnya 20, lalu 10 dikurang 10 hasilnya 0, 20 dikurang 10 hasilnya 10, dan yang terakhir 20 dikurang 10 hasilnya 10. Nah, kita udah dapat angka-angka yang baru, kita udah dapat tabel baru di bawah sini. Pada tabel terkini, pada tabel terbaru ini kita bisa langsung tarik garis dimulai dari baris atau kolom yang angka nolnya itu paling banyak. Di sini yang paling banyak di sini ada 3, barisnya Teguh. Kita bisa tarik garis ke kanan. Lalu ada 2, ini barisnya Rani, kita tarik ke kanan. Lalu tinggal sisa kolom K2, ini 1 ke bawah, lalu kolom K1 ke bawah. Berarti kita punya 4 garis sekarang. Karena ordonya udah sama, ordo matriksnya kan 4x4, terus kita punya 4 garis, otomatis udah sama. Karena udah sama, maka penugasannya bisa dibilang optimum. Nah, karena penugasannya sudah optimum, kita bakal melakukan penugasan akhir atau pemilihan alternatif. Pada pemilihan alternatif ini, kita akan masukkan dari mulai Rani, satu persatu. Rani di sini dia punya angka 0 pada kolom K3 dan K2. Wati punya angka 0 di kolom K2. Teguh ada di K1 dan K3. Lalu Anwar hanya ada di K1. Nah, sekarang kita penugasan akhir. Di sini kita akan menentukan masing-masing penugasan kantor cabangnya. Dimulai dari kotak paling atas ini, kita lihat dulu yang pertama. Di sini Wati hanya punya 1 hasil, 1 alternatif. Otomatis Wati sudah pasti ditempatkan di sini, di K2. Lalu ada Anwar juga hanya punya 1 alternatif, otomatis hanya di K1 ini hanya punya Anwar aja. Terus di otomatis yang ada K1-nya kita coret karena K1 udah punya Anwar. Terus yang ada K2-nya juga kita coret karena udah punya Wati. Nah, di sini Rani kita ambil penugasan pertama, yaitu K3. Maka yang keempatnya kita coret. Otomatis Teguh di sini ditugaskan di K3. Nah, hasilnya sudah sesuai dengan yang di bawah sini. Jadi nilai keterlambatan ini diambil dari data awal gitu.